قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Andai lautan dijadikan tinta untuk menulis keutamaan dan keistimewaan yang didapatkan pada orang-orang yang hadir ke majelis-majelis seperti ini, niscaya tidak mungkin cukup. Lautan di muka bumi ini andai kata dijadikan tinta untuk menulis keutamaan orang yang bersalawat kepada Rasulullah, untuk menulis orang-orang yang berzikir kepada Allah, untuk menulis keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, duduk bersama orang saleh, duduk untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tinta yang banyaknya sebanyak lautan yang ada di muka bumi ini belum tentu cukup untuk menulis keutamaan-keutamaan tersebut. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub meriwayatkan satu hadis tentang keutamaan salawat kepada Rasulullah. Satu saja yang sudah membuktikan begitu besarnya keutamaan yang insya Allah pada malam hari ini kita dapatkan. Kata Imam Al-Ghazali, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada satu malaikat yang diciptakan sama Allah yang besarnya luar biasa. Malaikat niku kathah, disabdakan oleh Nabi, di langitnya Allah itu tidak ada satu jengkal pun, tidak ada satu kilan pun, terkecuali di situ terdapat malaikat Allah yang beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sekian banyak para malaikat, ada satu malaikat yang luar biasa besarnya. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, malaikat yang besar niku kepalanya menembus langit Allah yang ketujuh, kakinya menembus bumi Allah yang ketujuh. Berarti malaikat ini besarnya melebihi daripada bumi. Malaikat yang besar tadi memiliki dua sayap. Sayap yang kanan panjangnya sampai ke paling baratnya dunia, sayap yang kiri panjangnya sampai ke paling timurnya dunia. Di kedua sayap malaikat tadi terdapat bulu. Bulunya sebanyak makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Berapa banyaknya kita sudah tidak tahu. Makhluk Allah berarti manusia, jin, hewan, syaitan, tumbuh-tumbuhan, itu semua makhluknya Allah. Kapan ada makhluknya Allah? Mulai dari dunia diciptakan sampai yaumil qiyamah. Berapa banyak jumlahnya tidak terhitung. Itu malaikat cuma satu, punya dua sayap. Di sayapnya terdapat bulu. Banyaknya bulunya atau jumlah daripada bulunya itu sebanyak makhluk Allah yang Allah ciptakan. Kata Nabi Muhammad, kalau ada satu orang yang bersolawat kepadaku, maka ini malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menceburkan dirinya ke dalam sungai yang terbuat dari cahaya yang letaknya di bawah arasnya Allah. Setelah menceburkan dirinya ke dalam sungai itu, malaikat keluar dari sungai tadi, kemudian mengibaskan kedua sayapnya, dan dari kibasan sayapnya tadi setiap satu helai bulu meneteskan satu tetes air yang kemudian menjadi satu malaikat, yang mana malaikat tersebut bersujud di hadapan Allah, tidak mengangkat kepalanya dari sujudnya, bersujud beristighfar kepada Allah, memintakan ampun untuk orang yang bersolawat sampai hari kiamat. Solawat satu kali ada miliaran malaikat yang memohonkan ampun untuk kita semua, bukan satu jam, bukan satu hari, bukan satu bulan, bukan satu tahun, tapi malaikat yang memohonkan ampun kepada Allah untuk kita semua sampai yaumil qiyamah. Maka dari itu dikatakan oleh Rasulullah yang hadir majlis-majlis dzikir, majlis-majlis sholawat, kata beliau, qumu maghfuran lakum, bangunlah kalian dari majlis tersebut, niscaya dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru satu dari keutamaannya sholawat. Belum lagi keutamaannya zikir. Kata Allah, siapa yang mengingatku, aku pasti ingat kepadanya. Lah kalau Allah yang menciptakan kita sudah ingat kepada kita,
berarti kita akan ditempatkan di tempat yang paling mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi keutamaannya mendengarkan bacaan Al-Quran, belum lagi keutamaannya menuntut ilmu. Yang keluar dari rumahnya menuju majelis ini, setiap satu langkah kakinya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai perbuatan baik. Ada yang meriwayatkan bahwasanya satu langkah seperti 1 tahun beribadah. Dan orang yang keluar dari rumahnya menuju ke majelis ilmu, niscaya akan dipermudah jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak hadir majelis sholawatan, lama-lama cinta kita dengan Nabi Muhammad juga luntur. Iman saja bisa berkurang, iman saja bisa hilang, apalagi cinta. Kata Nabi, jadidu imanikum bigauli la ilaha illallah. Perbaharuilah, perkuatlah iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan kalau iman seseorang ini kadang bertambah, kadang berkurang. Iman saja juga bisa hilang, bukan hanya berkurang. Berapa banyak orang soleh di akhir usianya malah berbuat maksiat, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berapa banyak muslim karena perkara dunia, karena urusan materi, karena urusan cinta, dia tinggalkan agamanya. Kalau iman saja bisa hilang, apalagi cinta. Berapa banyak dulu orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, tapi karena jauh dengan sang Nabi, akhirnya cintanya luntur. Ketika sudah luntur, lama-kelamaan hilang. Kalau sudah hilang cintanya kepada Nabi Muhammad, maka tidak ada manfaatnya dia hidup di muka bumi ini. Orang kalau nggak punya cinta sama Nabi Muhammad, bagaimana mungkin cinta sama Allah? Mustahil orang cinta dengan Allah tanpa cinta kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil orang cinta dengan syariatnya Allah kalau nggak cinta dengan Nabi Muhammad. Kata para ulama, senengo karo sing gawa, mengko awakmu bakal seneng karo sing digawa. Cintailah yang membawa syariat, nanti secara otomatis Anda akan mencintai yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang cinta dengan yang membawa sholat, pasti dia akan cinta dengan sholat. Orang yang cinta dengan yang membawa puasa, pasti dia akan cinta dengan puasa. Orang yang cinta dengan yang membawa perintah haji di jalan Allah, pasti dia akan cinta dengan menunaikan ibadah haji. Orang yang cinta dengan yang membawa ala bidzikrillah tatmainnul qulub, pasti dia akan senang berzikir kepada Allah. Orang yang cinta dengan yang mengajarkan sabar, orang yang cinta dengan yang mengajarkan tawadhu, orang yang cinta dengan yang mengajarkan sunnah-sunnah, pasti dia akan senang dengan sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW. Berapa banyak orang sekarang yang sudah lupa dengan nabinya. Nabi Muhammad cuma sekedar di lisan, man nabiyuka Muhammad, cuma sekedar di situ. Padahal saat ini kita sangat membutuhkan beliau. Umat ini semakin terpecah belah, musibah di mana-mana. Yang bisa menyelamatkan kita cuma mengikuti dan pegangan kuat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau namanya Nabi Muhammad disebutkan saja bisa menyatukan manusia, bagaimana kalau kita berpegang teguh dengan Nabi besar Muhammad SAW? Yang mau negaranya selamat berarti harus selalu menghidupkan Nabi Muhammad di dalam hatinya. Kata Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Janjinya Allah tidak akan menurunkan derita, tidak akan menurunkan musibah selagi Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Kalau Kanjeng Nabi niku wonten tengah-tengah desa, ada di tengah-tengah masyarakat, ada di tengah-tengah kampung, maka Allah tidak mungkin menurunkan bencana di sana. Kata para ulama ahli hikmah, adanya Nabi Muhammad bukan berarti adanya di zaman itu saja ketika beliau hidup, tapi sampai saat ini ketika kita menghidupkan sunnah Nabi, kita cinta kepada beliau, menghidupkan Nabi di hati kita, berarti Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah kita. Kalau Nabi hidup di tengah-tengah kita, insya Allah tidak ada bencana yang turun di muka bumi ini.
Jadi kalau kita mau Indonesia ini selamat, nggak ada longsor, nggak ada gempa, nggak ada aliran sesat, nggak ada fitnah, nggak ada orang-orang yang mau menghancurkan negara ini, perbanyak sholawat, hidupkan Nabi di hati kita, hidupkan Nabi di kampung kita, hidupkan Nabi di kota kita, hidupkan Nabi di pesantren kita, hidupkan Nabi di rumah-rumah kita. Ketika kita menghidupkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, niscaya setiap tempat yang di situ dihidupkan sunnah beliau tidak akan diturunkan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal